Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mengerjakan tugas praktek qiraah dengan materi hukum-hukum mat. Mat secara bahasa adalah panjang atau memanjangkan. Sedangkan secara istilah yaitu memanjangkan huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah yang dipanjangkan atau huruf mat itu ada 3, yaitu alif, wawu, dan ya. Alif pasti sukun dan pasti jatuh setelah fathah. Sedangkan wawu dinamakan huruf mat jikalau mati dan jatuh setelah dhammah. Ya dinamakan huruf mat jikalau mati dan jatuh setelah kasroh. Macam-macam mat ada 2, yaitu mat asli dan mat fara'i. Mat asli yaitu ketika ada huruf mat tidak bertemu hamzah atau sukun. Contoh nuhiha. Nu ada huruf mat wawu. Sesudah wawu tidak berupa sukun, tidak berupa hamzah. Hi ha sama. Nuhiha itu ketiga-tiganya mat asli atau mat tabi'i. Panjangnya 2 harokat. Kemudian yang kedua yaitu mat far'i. Mat far'i yaitu mat yang disebabkan karena beberapa sebab. Nah, sebab-sebab mat far'i itu ada 4, yaitu hamzah, sukun, tasdid, dan waqaf. Mat far'i yang disebabkan karena hamzah yaitu mat wajib muttasil, mat jaiz munfasil, mat badal, dan mat silah. Mat far'i yang disebabkan karena sukun yaitu mat layin dan mat lazim mukhaffaf kilmi. Mat far'i yang disebabkan karena tasdid yaitu mat lazim musaqqal kilmi, mat lazim musaqqal harfi, mat lazim musyabba, dan mat farqi. Sedangkan mat far'i yang disebabkan karena waqaf yaitu mat iwad dan mat arid lis sukun. Mat jaiz munfasil mat far'i itu ada 14. Yang pertama mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil yaitu ketika ada huruf mat bertemu hamzah dalam satu kalimat. Jadi antara huruf mat dan hamzah tersebut itu berada di dalam satu kalimat. Contoh su'un, waja'a, waji'a. Panjangnya kadang mengatakan 3 harokat, 4 harokat, 5 harokat, atau 6 harokat. Kemudian yang kedua mat jaiz munfasil, yaitu ketika ada huruf mat bertemu hamzah dan antara huruf mat dan hamzah tersebut itu berada di 2 kalimat yang berbeda. Contoh bima unzila, antara huruf mat alif dan hamzah itu beda kalimat. Yang ketiga mat lazim musaqqal kilmi, yaitu ketika ada huruf mat bertemu tasdid dalam suatu kalimat. Contoh waladdallin, as-sakhah. Huruf mat bertemu tasdid dalam satu kalimat. Yang keempat mat lazim mukhaffaf kilmi, yaitu ketika ada huruf mat bertemu huruf sukun atau huruf mati. Contoh al-ana. Yang kelima mat layin, yaitu ketika ada huruf lain bertemu huruf sukun karena waqaf. Huruf lain itu yaitu wawu mati atau ya mati jatuh setelah fathah. Jadi
wawu mati, ya mati kalau jatuh setelah fathah dinamakan huruf lin. Sedangkan wawu mati jatuh setelah dhammah dinamakan huruf mad. Ya mati jatuh setelah kasroh dinamakan huruf mad. Wawu mati, ya mati jatuh setelah fathah dinamakan huruf lin. Nah, ketika ada huruf lin bertemu sukun karena wakof, maka dinamakan mat lain. Contoh, li'ila fi Quraisy. Ada ya mati jatuh setelah fathah bertemu sukun. Contoh yang wawu, min khauf. Wawu mati jatuh setelah fathah bertemu sukun karena wakof. Kemudian yang keenam mat arid lis sukun, yaitu ketika ada huruf mat bertemu sukun karena wakof. Mat arid lis sukun contoh, minal jinnati wan nas. Itu yang huruf matnya berupa alif. Humul muflihun minal muslimin. Jadi bedanya antara mat arid lis sukun dengan mat lain itu sama-sama wakof. Bedanya kalau yang mat arid lis sukun itu sebelum sukun itu berupa huruf mat, sedangkan mat lain sebelum sukun itu berupa huruf lin. Kemudian untuk panjangnya mat arid lis sukun ini bisa dibaca 6 harokat, bisa 4 harokat, bisa 2 harokat. Kalau untuk para qori ini biasanya membacanya itu 6 harokat. Yang ketujuh yaitu mat silah qasiroh, yaitu ketika ada hak domir jatuh setelah huruf yang berharokat dan huruf sesudahnya bukan berupa hamzah. Contoh, innahu kana. Hak domir jatuh setelah huruf yang berharokat, yaitu harokatnya nun. Nah, kemudian setelah hak domir tidak berupa hamzah, di sini berupa kaf. Contoh lain, wabihi nasta'in. Hak domir berharokat jatuh setelah huruf yang berharokat dan sudahnya tidak berupa hamzah. Yang kedelapan mat silah tawilah. Tawilah artinya panjang, kalau qasirah tadi pendek. Mat silah tawilah yaitu ketika ada hak domir berharokat jatuh setelah huruf yang berharokat dan sesudah hak domir itu berupa hamzah. Contoh, indahu illa bi'ilnih wabihi asta'in. Kemudian yang kesembilan mat iwad. Mat iwad yaitu ketika ada huruf yang berharokat tanwin fathah atau fathah tanwin dan dibaca wakof. Contoh, sami'am basiro. Basiro itu huruf akhirnya ro di tanwin fathah, basiron. Lah, tanwin itu kan definisinya yaitu nun mati yang berada di akhir kalimat isim, yang ditemukan hanya suaranya, tidak ditemukan dalam tulisan. Lah, basiron itu ada nun mati. Nun mati yang mana ro di situ harokatnya fathah, berarti ro-nya itu di fathah tanwin, fathah tanwin. Lah, tanwin kan nun mati, suaranya saja. Lah, suara nun mati tersebut itu diganti dengan alif, maka namanya mat iwad. Arti iwad kan ganti. Sami'am basiro, yang kalau tidak diwakafkan bacanya sami'am basiron alima misal. Nah, itu kalau diwakafkan maka tanwinnya, nun matinya itu diganti huruf mat alif. Contoh lain, aliman hakima. Hakiman tanwinnya diganti huruf mat alif. Yang ke-10 yaitu mat badal. Mat badal yaitu ketika ada dua hamzah dalam satu kalimah. Hamzah yang nomor 2 sukun, maka hamzah kedua tersebut harus diganti dengan
huruf mat yang sesuai dengan harokatnya hamzah pertama. Kalau hamzah pertama berharokat dhammah, maka hamzah kedua harus diganti dengan huruf mat wawu. Contoh utumina, maka dibaca utumin. Amana, hamzah keduanya diganti alif karena harokatnya hamzah pertama berupa fathah menjadi amana. Iman, hamzah kedua diganti huruf mat alif karena hamzah pertama berharokat kasroh. Jadi utumina, amana, iman, itu mat-mat tersebut dinamakan mat badal. Kemudian yang ke-11 adalah mat lazim harfi musyabba. Mat lazim harfi musyabba itu terdapat pada huruf-huruf yang berada di permulaan surat, yang mana jikalau huruf-huruf tersebut dikupas itu terdiri dari 3 huruf yang tengah berupa huruf mat atau huruf lin. Lah huruf-hurufnya ini ada 8, yaitu nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, dan mim. Ain kalau dikupas itu hurufnya 3, ain, ya, nun, ain. Lah kalau ain ini huruf tengahnya berupa huruf lin, sedangkan 7 yang lain itu huruf tengahnya berupa huruf mat, yaitu nun. Kalau dikupas kan ada nun, wawu, nun. Qaf hurufnya yaitu qaf, alif, fa. Shad hurufnya 3, shad, alif, dal, yang tengah berupa huruf mat. Contohnya alif, lam, mim. Lam dan mim itu dinamakan mat lazim harfi musyabba. Contoh lain, ain, sin, qaf, kaf, ha, ya, ain, shad. Kemudian yang ke-12 yaitu mat lazim harfi mukhaffaf. Mat lazim harfi mukhaffaf yaitu mat yang ada pada huruf-huruf yang berada di permulaan surat, yang kalau dikupas hurufnya ada 2. Hurufnya ada 5, yaitu ha, ya, to, ha, ro. Contoh hamim, ha. Yasin, yang ya. Toha, yang ro. Alif, lam, ro. Kemudian yang ke-13 adalah mat tamkin. Mat tamkin yaitu ketika ada ya sukun jatuh setelah ya bertasdid dan harokatnya kasroh. Contoh an-nabiyyin, ya mati jatuh setelah ya tasdid yang berharokat kasroh. Contoh lain hoyitum, hoyitum. Yang terakhir yang ke-14 yaitu mat farqi. Mat farqi yaitu ketika ada 2 hamzah bertemu. Hamzah yang pertama berupa hamzah istifham dan hamzah kedua berupa hamzah wasol pada al-ta'rif. Contoh qul Allahu adzina lakum, qul az-zakaraini. Demikianlah keterangan tentang hukum-hukum mat. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.